Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Vicky. Saya dari kelompok 4. Saya dan teman kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Desain dan Implementasi. Yang pertama akan dibacakan oleh Nanda Ayu. Pada Nanda Ayu, silakan. Object-Oriented Design (UML), sebuah sistem berorientasi objek terdiri dari objek-objek yang berinteraksi yang mempertahankan lokal mereka sendiri negara dan memberikan operasi pada negara itu. Representasi negara bersifat pribadi dan tidak dapat diakses langsung dari luar objek. Proses desain berorientasi objek melibatkan merancang kelas objek dan hubungan antara kelas-kelas ini. Kelas ini mendefinisikan objek dalam sistem dan interaksinya. Ketika desain direalisasikan sebagai program pelaksana, objek dibuat secara dinamis dari definisi kelas ini. Objek mencakup data dan operasi untuk memanipulasi data tersebut. Arsitektural design. Setelah interaksi antara sistem perangkat lunak dan lingkungan sistem telah ditentukan dengan menggunakan informasi ini sebagai dasar untuk merancang arsitektur sistem, tentu saja perlu menggabungkan pengetahuan ini dengan pengetahuan umum tentang prinsip-prinsip desain arsitektur dan dengan domain yang lebih detail pengetahuan. Dengan mengidentifikasi komponen utama yang membentuk sistem dan komponen-komponennya interaksi, dan kemudian dapat merancang organisasi sistem menggunakan arsitektur pola seperti model berlapis atau client server. Object Class Identification. Pada tahap ini dalam proses desain harus memiliki beberapa ide tentang yang esensial objek dalam sistem yang dirancang. Sebagai pemahaman tentang desain berkembang dengan menyempurnakan ide-ide tentang objek sistem, deskripsi kasus penggunaan membantu mengidentifikasi objek dan operasi dalam sistem. Dari deskripsi laporkan kasus penggunaan cuaca. Jelas bahwa perlu mengimplementasikan objek yang mewakili instrumen yang mengumpulkan data cuaca dan objek yang mewakili ringkasan data cuaca. Termometer tanah, objek anemometer, dan barometer adalah objek domain aplikasi. Objek weather station dan weather data telah diidentifikasi dari sistem deskripsi dan deskripsi skenario atau kasus penggunaan. Satu kelas objek weather station menyediakan antarmuka dasar stasiun cuaca dengan lingkungannya. Dua kelas objek weather data bertanggung jawab untuk memproses laporan cuaca pemerintah. Tiga kelas objek termometer tanah, anemometer, dan barometer secara langsung terkait dengan instrumen dalam sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan Putri Nova. Desain pattern. Pola desain berasal dari ide-ide yang dikemukakan oleh Christopher Alexander 1979 yang menyarankan bahwa ada pola umum tertentu dari bangunan desain yang secara inheren menyenangkan dan efektif. Pola adalah deskripsi dari masalah esensi solusinya, sehingga solusi tersebut dapat digunakan kembali dalam pengaturan. Pola telah membuat dampak besar pada desain perangkat lunak berorientasi objek, sebaik sedang diuji solusi untuk masalah umum. Mereka telah menjadi kosakata untuk berbicara tentang desain. Pola adalah cara menggunakan kembali pengetahuan dan pengalaman desainer lain. Pola desain biasanya dikaitkan dengan desain berorientasi objek. Geng 4 mendefinisikan 4 elemen penting dari pola desain dalam buku tentang pola. 1. Nama yang merupakan referensi yang berarti untuk pola tersebut. 2. Deskripsi area masalah yang menjelaskan kapan pola dapat diterapkan. 3. Sebuah deskripsi solusi dari bagian-bagian dari solusi desain. Hubungan mereka dan mereka tanggung jawab. Ini bukan deskripsi desain yang konkret.
4. Pernyataan konsekuensi, hasil, dan kompromi dari penerapan pola ini dapat membantu desainer memahami apakah suatu pola dapat digunakan atau tidak dalam situasi tertentu. Implementation issues, rekayasa perangkat lunak mencakup semua aktivitas yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak dari persyaratan awal sistem hingga pemeliharaan dan manajemen dari sistem yang dikerahkan. Tahap kritis dari proses ini tentu saja adalah implementasi sistem. Beberapa aspek implementasi yang sangat penting untuk rekayasa perangkat lunak dan yang sering tidak mencakup dalam teks pemrograman ini adalah: 1. Resolve. Sebagian besar perangkat lunak modern dibangun dengan menggunakan kembali komponen yang ada atau sistem. 2. Manajemen konfigurasi selama proses pengembangan. Banyak yang berbeda versi setiap komponen perangkat lunak dibuat. 3. Pengembangan target host perangkat lunak. Produksi biasanya tidak dijalankan di komputer yang sama dengan lingkungan pengembangan perangkat lunak. Resource. Satu-satunya penggunaan kembali yang signifikan atau perangkat lunak adalah penggunaan kembali fungsi dan objek dalam pustaka bahasa pemrograman. Namun biasanya dan tekanan jadwal membuat pendekatan ini menjadi semakin tidak layak, terutama untuk sistem komersial dan berbasis internet. Penggunaan kembali perangkat lunak dimungkinkan pada jumlah tingkat yang berbeda, yaitu 1. Level abstraksi. Pada level ini tidak menggunakan kembali perangkat lunak secara langsung, melainkan menggunakan pengetahuan tentang abstraksi yang berhasil dalam desain perangkat lunak. 2. Level objek. Pada level ini langsung menggunakan kembali objek dari perpustakaan daripada menulis kode untuk menerapkan jenis penggunaan kembali ini. 3. Komponen-komponen adalah kumpulan objek dan kelas objek yang beroperasi bersama untuk menyediakan fungsi dan layanan terkait. 4. Tingkat sistem. Pada tingkat ini menggunakan kembali seluruh sistem aplikasi fungsi. Ini biasanya melibatkan beberapa jenis konfigurasi sistem ini. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Vicky, saya persilakan. Konfigurasi manajemen. Manajemen konfigurasi adalah nama yang diberikan untuk proses umum pengelolaan sistem perangkat lunak yang berubah. Tujuan dari manajemen konfigurasi adalah untuk mendukung proses integrasi sistem sehingga semua pengembang dapat mengakses kode proyek dan dokumen secara terkendali. Ada 4 aktivitas manajemen konfigurasi dasar. Yang pertama, manajemen versi, di mana dukungan disediakan untuk melacak perbedaan versi komponen perangkat lunak. 2. Integrasi sistem, di mana dukungan disediakan untuk membantu pengembang menentukan apa versi komponen digunakan untuk membuat setiap versi sistem. 3. Pelacakan masalah, di mana dukungan disediakan untuk memungkinkan pengguna melaporkan bug dan masalah lain. 4. Manajemen rilis, di mana versi baru dari sistem perangkat lunak dirilis ke pelanggan. Host target development. Perangkat lunak dikembangkan pada suatu komputer atau host, tetapi berjalan pada mesin yang terpisah atau the target. Secara lebih umum, platform pengembangan host dan platform eksekusi target adalah sebuah platform lebih dari sekedar perangkat keras. Ini termasuk sistem operasi yang diinstal ditambah perangkat lunak pendukung lainnya, seperti sistem manajemen basis data atau untuk platform pengembangan, lingkungan pengembangan interaktif. Untuk sistem distribusi perlu menciptakan platform spesifik di mana komponen akan digunakan. Masalah yang harus dipertimbangkan dalam membuat keputusan ini adalah: 1. Persyaratan perangkat keras dan perangkat lunak suatu komponen jika suatu komponen adalah dirancang untuk arsitektur perangkat keras tertentu. 2. Persyaratan ketersediaan sistem ketersediaan tinggi mungkin memerlukan komponen yang akan digunakan di lebih dari satu platform. 3. Komunikasi komponen. Jika ada banyak komunikasi antar komponen, biasanya yang terbaik adalah menyebarkannya pada platform yang sama. Lanjut. Open source development. Pengembangan sumber terbuka adalah pendekatan untuk pengembangan perangkat lunak di mana kode sumber sistem perangkat lunak
diterbitkan dan sukarelawan diundang untuk berpartisipasi dalam proses pengembangan. Perangkat lunak open source memperluas ide ini dengan menggunakan internet untuk merekrut perusahaan yang jauh lebih besar populasi pengembang sukarelawan. Perangkat lunak sumber terbuka adalah tulang punggung internet dan rekayasa perangkat lunak. Itu sistem operasi Linux adalah sistem server yang paling banyak digunakan. Seperti halnya open source server web-based, produk open source penting dan digunakan secara universal lainnya adalah Java, Eclipse IDE, dan sistem manajemen database MySQL. Open source licensing. Meskipun prinsip dasar pengembangan sumber terbuka adalah bahwa kode sumber harus tersedia secara bebas, ini tidak berarti bahwa siapapun dapat melakukan apa yang mereka inginkan dengan kode itu. Beberapa pengembang open source percaya bahwa jika komponen sumber terbuka digunakan untuk mengembangkan sistem baru, maka sistem itu juga harus open source. Yang lain bersedia mengizinkan kode mereka digunakan tanpa ini larangan. Sistem yang dikembangkan dapat menjadi milik dan dijual sebagai sistem sumber tertutup. Sebagian besar lisensi sumber terbuka atau Chapman 2010 adalah varian dari salah satu dari ketiga model umum. Pertama, lisensi publik umum GNU atau GPL. Ini adalah apa yang disebut lisensi timbal balik yang secara sederhana berarti bahwa jika menggunakan perangkat lunak sumber terbuka yang berlisensi di bawah lisensi GPL. Yang kedua, lisensi publik umum kecil GNU atau LGPL. Ini adalah varian dari GPL lisensi di mana dapat menulis komponen yang tertawat ke kode sumber terbuka tanpa harus mempublikasikan sumber komponen ini. Lisensi distribusi standar Berkeley atau BSD. Ini adalah lisensi non-resiprokal yang berarti tidak berkewajiban untuk mempublikasikan ulang setiap perubahan atau modifikasi yang dilakukan pada kode sumber terbuka.